Halo semua, selamat datang di video kelompok 2. Pada kesempatan ini, kami akan membahas Uruguay yang merupakan salah satu ekonomi paling terbuka di kawasan Amerika Latin, LIC. Uruguay telah membangun reputasi sebagai negara yang sangat terbuka dalam hal ekonomi, terutama ketika kita melihat presentasi Foreign Direct Investment (FDI) dalam produk domestik bruto. PDB. Selama beberapa tahun terakhir, Uruguay berhasil mempertahankan tingkat keterbukaan ekonominya yang luar biasa. Mari kita jelajahi lebih lanjut mengenai keunikan dan potensi Uruguay sebagai salah satu ekonomi yang terbuka di kawasan LIC. Selamat menyaksikan. Porsi aset FDI terhadap PDB lebih rendah, dan menurut statistik yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Uruguay, 20 perusahaan menyumbang sebagian besar aset FDI negara tersebut. 98% diantaranya dihasilkan oleh perusahaan milik asing. Dari perspektif tersebut, Uruguay memiliki potensi untuk semakin meningkatkan internasionalisasi perusahaan milik dalam negeri. Arus masuk FDI Uruguay secara keseluruhan kuat. Daya tarik umum Uruguay sebagai lokasi investasi asing juga terjamin dalam arus masuk FDI yang relatif kuat. Rata-rata aliran masuk FDI sama dengan 4,4% dari PDB sejak tahun 2012, dan secara umum berada di atas rata-rata negara Amerika Latin, kecuali tahun 2013 dan 2016. Tetapi mungkin memerlukan pemantauan di masa mendatang. Arus masuk FDI tampaknya telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, sementara arus keluar FDI menunjukkan tren yang berlawanan. Secara khusus, data triwulanan mengungkapkan bahwa arus masuk FDI pada triwulan pertama tahun 2019 lebih rendah dari angka yang sama pada tahun 2017 dan 2018, pada tingkat yang serupa dengan titik terendah pada tahun 2016. Namun, keputusan baru-baru ini, bulan Juli 2019 oleh perusahaan industri hutan milik Finlandia, UPM, investor asing terbesar di negara itu, untuk membangun pabrik PULP senilai 2,7 miliar USD di Uruguay Tengah, serta berinvestasi dalam operasi pelabuhan di Montevideo dan fasilitas lokal di Paso de los Toros. B. Uruguay dengan area luas dan populasi yang tidak seberapa besar, sejak dahulu memfokuskan pembangunan infrastruktur di bidang fisik seperti pembangunan jalan. Contohnya, pembangunan rel kereta untuk penghubung antar kota. Beberapa sektor swasta dan dalam negeri terlibat dalam pembangunan ini di beberapa dekade. Akan tetapi Uruguay memiliki angka yang rendah di kualitas infrastruktur karena indeks poin logistik mereka yang rendah dan buruk dan ranking keempat dari bawah Amerika Selatan. Penting untuk dicatat bahwa biaya rata-rata 1 ton kilometer yang diangkut melalui jalan darat diperkirakan sebesar 0,19 US dollar. Setidaknya 2 kali lebih mahal dibandingkan dengan hal yang berkinerja terbaik. Hal ini merupakan hambatan yang serius, mengingat bahwa di Uruguay sekitar 95% bergerak dalam sektor kargo. Sementara itu, Uruguay memiliki indikator infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang lebih baik. Di sektor telekomunikasi, Entel incumbent milik negara memiliki monopoli dalam penyediaan layanan broadband lokal dan tetap. Segmen pasar telekomunikasi yang telah dibuka untuk persaingan termasuk telepon jarak jauh internasional, telepon seluler, dan broadband nirkabel tetap dan diatur oleh otoritas independen. Antel mengatasi pasar seluler 53% dari total layanan pada Desember 2017, mengungguli Movistar dari Telefonica 32%, dan Claro dari Amerika Movil 15%. Yursek 2017, ketiga operator tersebut menawarkan mobile broadband melalui jaringan 3G dan LTE. Menurut Graham, besarnya nilai dan eskalasi intermediate input dan intra-firm trade adalah penutup tren ekonomi global saat ini. Lalu terkait intermediate input dan intra-firm trade dari salah satu komoditas Uruguay, kelompok kami belum mendapatkan data yang relevan dari OECD Investment Policy Reviews negara Uruguay untuk dianalisis menggunakan metode yang dikemukakan Graham. Yang kami temukan hanyalah data ekspor-impor yang merupakan satu dari 3 variabel yang kami butuhkan untuk analisis. Dimohon maaf sebesar-besarnya. Untuk data ekspor-impor yang merupakan salah satu variabel kami akan kami lampirkan dalam tabel setelah ini.